Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman media yang malam ini berkesempatan untuk hadir di kantor Lembaga Bantuan Hukum Suria NTT guna mengkonferensi pers terkait pemberitaan penetapan tersangka terhadap Pak Melchior Mekboki. Pak Melchior Mekboki ditetapkan tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LP garing B garing 357 garing angka Romawi 9 garing res titik 1 titik 24 titik garing 2020 SPKT tanggal 8 September 2020 dalam dugaan kasus tindak pidana penyerobotan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 1 KUHP yang terjadi pada tanggal 13 September 2019 tanggal 24 Agustus 2020 bertempat di RT 11 RW 3 Kelurahan Nasihat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Penetapan tersangka terhadap Pak Melchior Mekboki kelihatannya tidak tepat karena beliau adalah seorang pembeli yang mana beliau memiliki bukti kwitansi jual beli dari penjual yaitu Om Pit Konai. Sehingga ketika ditetapkan menjadi seorang tersangka oleh penyidik Polda NTT, kami sangat terkejut. Pasal yang digunakan oleh penyidik Polda NTT untuk menetapkan Pak Melchior Mekboki menjadi seorang tersangka tidak tepat. Karena unsur di dalam pasal 167 sama sekali kita bisa lihat bahwa tidak terpenuhi unsur yang dipakai. Jadi di dalam pasal 167 KUHP bisa kita lihat unsur-unsurnya. Menurut ahli, sifat kumulatif tidak dapat berdiri sendiri, unsur subjektif dan objektif harus terpenuhi. Unsur subjektif adalah delik-delik dolus kesengajaan karena berkaitan dengan sifat-sifat batin soal pertanggungjawaban atau soal kesalahan. Artinya orang tersebut masuk pekarangan rumah orang dengan sengaja. Caranya dengan paksaan berupa kekerasan atau ancaman. Nah, itu tidak terjadi pada Pak Melchior. Unsur itu tidak terpenuhi karena beliau masuk ke lokasi itu dengan memiliki kwitansi sehingga beliau berani untuk membangun di situ. Dan unsur subjektifnya adalah sikap yang jahat dari orang tersebut secara inisiatif masuk tanpa izin daripada pemilik tanah. Nah, di sini beliau meminta izin kepada Om Pit selaku tuan tanah dengan cara membeli. Dia memiliki kwitansi jual beli sehingga beliau berani untuk pergi ke lokasi membangun rumah untuk ditempati. Jadi kalau beliau ditetapkan sebagai seorang tersangka, kami pikir kami sangat prihatin terhadap keputusan daripada penyidik Polda NTT. Dua unsur dalam pasal 167 KUHP ini bisa kita lihat tidak terpenuhi. Bagaimana beliau bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kami. Mungkin ada kekeliruan atau salah penerapan pasal dari pihak penyidik kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur supaya bisa lebih diperhatikan lagi dalam penerapan pasal agar tidak salah menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin selebihnya Pak Melchior mungkin ada yang mau disampaikan, saya persilahkan. Jadi baik, terima kasih banyak kepada teman-teman media yang sudah bersedia untuk saya menyampaikan kekecewaan saya, penderitaan saya yang dimana saya ditetapkan sebagai tersangka dalam hal penyerobotan tanah milik Bapak Ferdinand Konai. Sedikit saya mau dibilang ada sedikit kejanggalan. Kenapa saya bilang ada sedikit kejanggalan? Karena
saya betul-betul merasa dirugikan. Saya betul-betul merasa dirugikan karena saya seorang pembeli. Seseorang pembeli itu dianggap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam pengerobokan tanah. Kalau menurut saya jujur bahwa tanah yang saya miliki itu sejak tahun 2003 dan saya punya kwitansi yang ditandatangani oleh Bapak Pit Konai, di mana Bapak Pit Konai ini dia adalah ahli waris turunan dari Bapak Konai, yang mana dia memiliki bukti-bukti yang autentik dan jelas, sehingga kami yakin percaya bahwa Bapak Pitlah pewaris dari tanah yang diwariskan oleh bapaknya Bartolomeus Konai. Jadi saya menganggap bahwa pihak dari oknum menetapkan saya sebagai tersangka ini sebenarnya keliru karena saya pembeli. Saya sudah sampaikan kepada penyidik bahwa saya ini membeli karena atas dasar putusan 3171 bahwa Bapak Pik adalah pemilik tanah dan dia diakomodir sebagai keluarga Konai. Yang kedua, Bapak Pik ini memiliki beberapa bukti seperti silsilah. Yang berikut seperti boleh bilang ada beberapa sertifikat, walaupun itu hanya beberapa sertifikat, tetapi kami percaya bahwa yang memiliki tanah itu hanya Bapak Pik. Dan saya merasa terganggu. Dan saya omong jujur, saat saya membeli tanah itu, saya omong jujur, saya dengan hati yang tulus ikhlas. Saya dengan hati yang tulus ikhlas untuk memiliki sebuah tanah, memiliki tanah sepotong di Lasyana untuk saya bisa menjadi rumah idaman saya. Tetapi karena dengan adanya ini saya pembahas saudara dong ini, mereka datang dengan tindakan yang membuat kami ini gelisah dan takut. Saya ini merasa korban. Kenapa saya bilang merasa korban? Karena yang pertama, kalau memang saya dijadikan sebagai tersangka, berarti saya ini rugi uang. Saya ini rugi uang. Yang kedua, materi juga saya rugi. Sehingga saya dengan sangat kesal bahwa penetapan ini tidak bagus. Ini lucu menurut saya. Kenapa Bapak Pit sebagai penjual tidak dijadikan tersangka, tidak ditetapkan sebagai tersangka? Saya membeli, saya ditetapkan sebagai tersangka. Ini saya khawatirkan. Jangan sampai dengan adanya saya pembeli dijadikan sebagai tersangka, bisa saudara-saudara yang ada di kota ini, lebih khusus di Danauina yang saat ini terjadi permasalahan besar, saudara-saudara itu yang ada di sana bisa dijadikan sebagai tersangka juga, karena padahal mereka ada beli, mereka kasih keluar. Dan yang berikut, saya mau sampaikan juga bahwa saya ini juga jadi korban penganiayaan pengurus segala rumah. Itu pada bulan Februari, tanggal 2 Februari 2020, di mana sekelompok orang mereka datang, mereka menganiaya saya. Mereka menganiaya saya dan memukul sampai saya jatuh. Sampai ini hari
mau dibilang saya masih rasa trauma, masih rasa takut yang tinggi karena tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya mau bertanyakan mengenai ini. Saya punya permasalahan yang terjadi. Kenapa sampai ini hari saya pun proses, saya pun laporan tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib, dalam hal ini Polres Kupang Kota. Itu yang saya mau tanyakan, karena saya pun masalah ini sudah hampir 1 tahun, sampai tidak ada tindak lanjut. Bahkan polisi lain itu sampai ini hari saya belum buka polisi lain, sehingga saya minta oknum yang betul-betul atau penyidik yang menangani saya punya permasalahan ini segera ambil langkah. Jadi ini saya perlu sampaikan kenapa saya harus beli dari Bapak Pitken Konai. Itu karena saat saya ketemu dengan dia tunjukkan bukti-bukti. Dia tunjukkan dia punya Bapak Pit punya silsilah. Dia tunjukkan dia punya ini apa, sertifikat. Kalau pihak Bapak Ferdinand, mau dibilang ketika mereka turun di lapangan mereka tidak tunjukkan salah satu alat bukti. Itu yang saya sesali, bahwa saat ini saya ditetapkan sebagai tersangka karena mau dibilang saya adalah penyerobotan tanah. Kasih mungkin itu sedikit ungkapan kekecewaan dari Pak Melkior Medboki terhadap penetapan tersangka kepada dirinya. Jadi mungkin ada sedikit tambahan atau pertanyaan dari Ibu Lala terkait persoalan Pak Melkior Medboki di Polres Kupang Kota. Selamat malam teman-teman media yang berkesempatan hadir. Saya salah satu penasihat hukum Bapak Melkior Medboki yang adalah seorang RT di Kelurahan Lasiana. Saya Mutiara Manafe dari LBH Surya NTT. Singkat saja pada malam ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan sampaikan terkait kasus penganiayaan dari Bapak Dedi Magang CS terhadap Bapak Melkior Medboki, dan kasus pengerusakan barang dari saudara Dede Magang CS kepada barang atau rumah milik Bapak Melkior Medboki di Kelurahan Lasiana. Terkait dengan 2 laporan polisi ini, kami selaku penasihat hukum berupaya untuk segera menindaklanjuti, tetapi mungkin karena keterbatasan dari teman-teman atau rekan-rekan penyidik, sehingga saya baru dikabarkan bahwa pemanggilan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Dedi Magang, atas nama Doni Kunai, atas nama Mikael Boliring, dan atas nama Mikael Boliring CS akan dipanggil pada hari Kamis untuk dimintai keterangan klarifikasi. Kami sebagai penasihat hukum berharap tidak ada pilih kasih terkait kasus yang dialami oleh Bapak Melkior Medboki, yang mana kami juga sebenarnya selaku penasihat hukum cukup terkejut dan cukup kaget karena tiba-tiba kami diberitahukan oleh klien kami, beliau mendapat surat pemanggilan sebagai tersangka atas kasus penyerobotan tanah di Polda NTT. Pertanyaan kami sebagai penasihat hukum, lalu bagaimana terkait dengan laporan-laporan yang ada di Polres Kupang Kota?
Kiranya teman-teman penyidik dapat membantu agar Bapak Melkior Medboki dapat memperoleh kepastian hukum sebagai masyarakat yang memerlukan. Dan bukan itu saja laporan dari Bapak Melkior Medboki, tetapi ada beberapa laporan, antara lain sekitar bulan Februari terjadi juga pengerusakan barang 1 unit sepeda motor dan pengancaman terhadap anak dari Bapak Melkior Medboki. Pertanyaan kami, sampai mana penanganan teman-teman di Polres Kupang Kota? Kami ingin teman-teman menindaklanjuti terkait kasus Bapak Melkior Medboki, karena kami sebenarnya mempertanyakan status penetapan tersangka Bapak Melkior Medboki yang sudah disampaikan atau dijelaskan rekan saya Pak Reno Junaidi. Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, mungkin itu saja.